5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hoyrunisa dengan NIM 17016-241. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi 2020, Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Atas berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Rektor UNJ, Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI. Yang saya hormati Ibu Dosen Bahasa Indonesia, Ibu Etsa Purbarani MPD, serta adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mengundang saya untuk menyampaikan sepatah dua patah dengan tema yang hebat ini. Rasanya tidak lengkap jika kita tidak berkenalan terlebih dahulu. Sesuai pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Buah mangga, buah markisah, sebagian buahnya jatuh sia-sia. Perkenalkan, nama saya Hoyrunisa sebagai Duta Bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalimat tersebut merupakan salah satu isi butir dari Sumpah Pemuda yang didengungkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Desember 1928. Dalam pernyataan tersebut dapat menggambarkan bahwa bahasa Indonesia merupakan gambaran dari jati diri bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui penggunaan persatuan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari macam generasi, suku, agama, dan latar belakang yang berbeda. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas pudarnya bahasa Indonesia di kalangan generasi Z. Mari kita renungkan sejenak, apakah bahasa Indonesia masih digunakan dengan baik oleh generasi Z? Apakah antar sesama pemuda menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Sangat disayangkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia telah terkikis dengan seiring zaman, mulai terlupakan dengan adanya arus globalisasi, dan mulai ditinggalkan dengan adanya budaya barat. Saat ini sudah banyak adanya kosakata bahasa gaul dan hal ini diperparah lagi dengan generasi muda Indonesia yang tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Bahkan generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan dan menciptakan bahasa gaul di masyarakat. Menurut data yang dipaparkan oleh situs Spreadfest pada tahun 2016 mencatat bahwa terdapat 52.000 tweet yang membahas mengenai kalimat atau percakapan kebarat-baratan yang banyak disebut orang dengan sebutan bahasa anak Jaksel, maupun hanya sekedar hashtag anak Jaksel di Twitter. Hal ini diamati sepanjang 2 minggu pertama di bulan September. Tak ada masalah jika generasi Z menggunakan ragam bahasa akrab, yaitu menggunakan sapaan atau bahasa gaul dalam percakapan dengan teman sebaya. Walaupun begitu, masyarakat, khususnya generasi Z, perlu melihat dari kacamata dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif, mengenai penggunaan bahasa akrab atau kata yang telah mengalami asimilasi bahasa kebarat-baratan, sebagai pengganti penggunaan bahasa Indonesia yang formal. Contoh kata-kata gaul yang kebarat-baratan yang sering digunakan, sehingga terlahirlah istilah bahasa anak Jaksel, yaitu ada kata which is, kata actually dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti sebenarnya, kata you know yang artinya kamu tahu, kata like, dan kata honestly. Kata-kata tersebut diselipkan dalam penggunaan kalimat bahasa Indonesia,
sehingga kalimat bahasa Indonesia terdengar menjadi kalimat campuran. Selain itu, terdapat kata-kata gaul yang dibuat secara kreatif oleh generasi Z, yang kata-katanya terbentuk dari pembalikan cara baca kata tersebut, singkatan dari kata, dan tak jarang tak memiliki arti. Contoh kata gaul yang dibuat seperti kata mantul yang berasal dari kata mantap betul, kata kue yang memiliki arti yuk, sabi berasal dari kata bisa yang dibalik, kata mager yang sering digunakan oleh anak muda sebagai singkatan dari malas gerak, hingga kata julid dan kata bucin. Dengan adanya kata-kata tersebut dalam penggunaan sehari-hari dapat dipastikan memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan penggunaan bahasa Indonesia yang formal dan sesuai kaidah. Adanya dampak negatif dari adanya penggunaan bahasa campuran, yaitu eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan, menurunnya derajat bahasa Indonesia, dan yang terburuk menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Sedangkan dampak positif yang dirasa dari adanya bahasa campuran atau bahasa gaul ini yaitu menjadi lebih akrab dengan teman karena menggunakan bahasa gaul, melatih anak muda dalam berkreativitas dengan bahasa, dan melatih kemampuan dalam berbicara bahasa Inggris. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah bangsa. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak terbawa arus. Oleh sebab itu, saya sebagai Duta Bahasa Indonesia mengajak adik-adik penerus bangsa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mampu menempatkan diri dalam penggunaan bahasa Indonesia kepada siapa kita berbicara. Mari kita lestarikan budaya Indonesia. Bahasaku, bahasa Indonesia, tetap satu di mana saja. Semoga dengan pemaparan saya ini dapat meningkatkan rasa cinta kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.